warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baik, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan presensi kehadirannya kalian. Dari kalian ada yang sakit atau ada yang kurang? Ada Bu, ada. Baik, itu presensi dulu. Andi Muhammad Irsya, Hadir Bu. Abdal, Tadi Bu. Fahri, Siang. Bajatul Iksan, Gunawan, Hadir Bu. Tadi Nur Arif, Tadi Bu. Muhammad Nur Fajril, Sakit Bu. Tarsadi, Waduh. Nasir Ilham, Tadi Bu. Nelumina, Rahmat Dermawan, Tadi Bu. Suyuti. Hadir Bu. Aisyah Salsabila, Alia Nidia, Desi Puspita, Sofi Nela Fadila, Nurul Faizal, Olivia Wulandari, Uswatun Hasanah, Nurzaski Aisyah, Nur Hasan Aliaum, Nia Ramadhani. Mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa. Boleh untuk kelasnya di depan untuk membacakan doa. San Rahmat Dermawan. Rahmat. Santar. Rahmat maju ke depan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa sebelum belajar. Ayo Rahmat Dermawan. Ya pimpin doa belajar. Ya ayo. Ya sebelum memulai belajar, karena kita berdoa. Sama-sama 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik, setelah kita pimpin doa, mari kita siap untuk belajar. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya pelajaran sebelumnya. Apa pelajaran sebelumnya di pekan lalu? Apa? Pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Ada yang tahu? Nah, apa itu pidato persuasif? Iza? Apa pidato persuasif? Nah, baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, dan kita tadi sudah dengar tentang pelajaran yang lalu, pelajaran yang kita pelajari di pekan lalu. Baik, sekarang kita menuju ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dengan bab membuat teks narasi atau pengertian teks narasi.
Sudah pernah bikin teks narasi sebelumnya? Baik, sebelum kita belajar, kita akan mengetahui sebelumnya itu tentang pengertian teks narasi. Selain teks narasi, kita akan mempelajari itu tentang struktur narasi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu teks narasi itu apa? Ada yang tahu? Bercerita dengan ya. Baik, sebelum kita masuk ke teks narasi, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu tujuan kita hari ini tentang belajar mengenai berbasis proyek yang akan kalian pahami, yang akan kalian kerjakan secara berkelompok, berkolaborasi bersama teman-teman. Itu tujuan kita hari ini, itu belajar menulis teks narasi dengan cara berkelompok, berkolaborasi dengan teman-teman kita. Paham? Nah, selanjutnya teks narasi itu yaitu teks yang menceritakan satu peristiwa secara runtut. Yang teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Itu teks narasi, yaitu cerita yang menceritakan peristiwa yang secara runtut, yang singkat dan jelas, yang dapat kita pahami. Di dalamnya ada mengenai tentang informasi dan sejarahnya. Baik, sekarang kita sebelum menuju ke inti pembelajaran kita, Ibu mau bagi kelompok. Jadi nanti laki-lakinya 2 kelompok dan perempuannya 2 kelompok. Misal sekarang kita pindah ke kelompoknya masing-masing. Kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ya, yang lain mundur-mundur biar bisa dilihat kelompoknya. Oke? Yang mana ada temannya? Ada temannya. Laki-lakinya juga seperti itu. Dan kelompok bagi Atau sebelum kita membuat teks narasi, Ibu akan mempelajari caranya. Baik, bisa lihat ke depan. Baik, bisa lihat ke depan. Pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang pengertian teks narasi, struktur narasi, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran kita apa? Yaitu melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa akan memahami dan mengarahkan konsep penulisan narasi dengan cara yang kolaboratif dan kreatif, serta siswa diharapkan dapat membuat teks narasi berdasarkan pengalaman pribadi mereka dan mengenai pentingnya struktur serta elemen dalam teks narasi. Maksudnya di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membuat teks narasi secara berkelompok, bukan individu. Jadi kita bukan cuma satu perorangan, kita bikinnya secara kelompok-kelompok. Dan itu tadi sudah bagi menjadi 4 kelompok cara membuat teks narasi. Terus selanjutnya, apa itu teks narasi? Teks narasi itu menceritakan suatu peristiwa secara runtut, dan teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Ini pahami? Unsur-unsur dalam menulis teks narasi itu ada berapa bagian? Ada 4.
pembagian. Yang pertama itu ada tokonya, ada wataknya, ada latar, alur, dan tema. Kalau tokoh, orang atau hewan yang terlibat dalam cerita, itu tokoh. Dan wataknya sifat atau karakter tokoh. Yang selanjutnya latar, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Alur, rangkaian peristiwa dalam cerita, dan terakhir itu tema, ide tokoh dalam cerita. Nah, ini contoh teks narasi, bisa dilihat di depan. Contoh teks narasi yaitu si jagoan cilik dan pohon ajaib. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Bima. Suatu hari Bima menemukan sebuah pohon yang aneh di hutan. Pohon itu bisa berbicara. Pohon tersebut meminta bantuan Bima untuk menyelamatkannya dari persaingan yang melanda hutan. Selanjutnya, Bima dengan keberaniannya mencari cara untuk mengalirkan air ke pohon itu. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil menghidupkan kembali hutan dan menyelamatkan pohon ajaib tersebut. Nah, sekarang kegiatan kolaborasi dalam kelompok serta presentasi setiap kelompok. Jadi nanti setelah ini kalian bikin cerita, bikin teks narasi. Setelah membuat teks narasi selama 5 menit atau 10 menit ke depan, setelah kita membuat, nanti kita presentasi satu-satu. Setiap kelompok satu orang akan maju ke depan mempresentasikan teks narasinya, dan nanti yang lain akan bertanya tentang cerita yang akan dibahas sama teman-temannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang bisa kita bikin teks narasinya. Bikin selama 10 menit. Hari Buddhist Islam. Baik, sekarang nanti dibagi berapa tempat kelompok kan? Satu-satu, mau laki-lakinya duluan kah atau perempuannya duluan? Oke, nanti yang presentasi di depan, temannya yang presentasi di depan, kalian di belakangnya nanti yang buat pertanyaan. Kayak tanya apa yang ada dalam teks narasinya. Ya, kalian memberi umpan balik kayak tanya siapa nama tokoh utamanya, apa kejadiannya di mana, dan bla bla bla. Bisa dipahami? Bisa. Sudah. Sudah Bu, masih sedikit lagi Bu. Masih sedikit lagi. Ini Bu. Tidak apa-apa, tidak panjang, yang penting dan yang oke narasinya. Di sini tadi kan kegiatannya itu kolaborasi dalam kelompok serta presentasi setiap kelompok. Jadi ibu akan tunjuk kelompoknya satu-satu. Jadi siap tidak siap harus siap untuk presentasi ke depan. Oke? Iya Bu. Oke, bisa 2 orang atau 3 orang maju dalam satu kelompok. Bisa dipahami? Oke, sekarang ibu akan tunjuk kelompoknya Sabir. Maju ke depan, presentasi narasinya, teks narasinya. Ayo maju ke depan, kelompoknya Sabir. Oke, yang lain perhatikan ke depan, temannya presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Dari kelompok Opak siapa saja anggotanya? dengan anggota itu saya, Iksan, Irsyad, Ilo dan Siti. Oke,
Oke, silakan. Oke, ada lagi? Oke, cukup. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Oke, dikerjakan? Iya, dikerjakan. Gimana itu? Nah, itu siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Itu masih oke, di situ ada pertanyaan tentang ini soalnya tentang menggali informasi dari teks narasi. Yang tadi yang kita lihat teks narasinya yang ada di jawab pertanyaannya di situ. Di situ ada pertanyaan tentang siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Dijawab di bukunya kalian, oke? Nah, gimana ceritanya itu terjadi? Apa yang ditemukan Bima di hutan? Bagaimana cara Bima dan teman-temannya menyelamatkan pohon ajaib tersebut? Dan yang terakhir ada apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Dari cerita pohon ajaib, si jagoan cilik dan pohon ajaib. Oke, sekarang kita mau mencari kesimpulan. Kan sudah dikerjakan kan? Sudah dikerjakan. Nah, sekarang ibu mau bertanya tentang kesimpulan cerita yang ada teks narasi, yang ada di layar tadi tentang si jagoan cilik dan pohon ajaib. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks tersebut? Apa kesimpulannya? Saling menolong. Apa? Saling menolong, kepedulian terhadap Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks tersebut yaitu apa tadi yang pertama? Nah, sikap saling tolong menolong. Yang kedua, kerjasama. Terus yang selanjutnya ada lagi? Cinta alam. Kepedulian Sama. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya, apa setelah tadi pembelajaran yang kita pelajari dari cara menulis teks narasi, menjawab soal dan sebagainya, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini yang belum kalian pahami? Yuk, boleh ditanyakan. Atau sudah paham semua? Sudah paham? Oke. Kalau paham, Ibu kita hari ini. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman yang belum ikut dalam pertemuan ini, semoga di pertemuan selanjutnya ada, dan semoga semua sehat-sehat. Amin. Oke, mari kita tutup pelajaran kita hari
hari ini dengan sama-sama membaca doa. Mari kita baca doa yang akan dipimpin oleh sendiri kita. Uur, silakan Uur maju ke depan pimpin doa setelah belajar. Saya Uur. Kita mulai pembelajaran kita hari ini lagi dalam nasional untuk membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Oke, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.